Tahukah kamu, ada sebuah kisah pengkhianatan paling memilukan yang dilakukan bukan oleh pasangan, bukan juga oleh teman, melainkan pengkhianatan negara terhadap pahlawannya sendiri. Coba kamu perhatikan puncak Monas yang menjulang tinggi itu. Setiap kali kamu melihat lidah apinya yang berkilau, ingatlah bahwa itu bukanlah tembaga, bukan kuningan, apalagi cuma besi yang dicat emas. Itu adalah emas murni. Total berat emas di pucuk Monas saat awal dibangun adalah 38 kg. Dan tahukah kamu, 28 kg diantaranya adalah sumbangan pribadi dari satu orang saja. Bayangkan, 28 kg emas. Kalau dikonversi dengan harga sekarang, nilainya puluhan miliar rupiah. Dan dia memberikannya cuma-cuma, tanpa minta balasan, tanpa minta namanya dipahat di dinding marmer. Sosok luar biasa itu bernama Teku Markam, seorang saudagar kaya raya asal Aceh yang namanya kini seolah sengaja dihapus dari ingatan sejarah Indonesia. Siapa sebenarnya Teku Markam? Di era Bung Karno, beliau bisa dibilang sebagai orang terkaya di Indonesia. Dia adalah pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor raksasa yang punya armada kapal laut sendiri. Dia yang memegang kendali perdagangan karet dan mobil-mobil mewah di masa itu. Cintanya pada Indonesia itu gila. Ia bukan cuma menyumbang emas Monas. Saat Indonesia ingin merebut kembali Irian Barat, Teku Markam ikut menggelontorkan dana perjuangan. Dia juga yang membangun infrastruktur jalan di Aceh dan Medan dengan uang pribadinya. Bagi dia, harta hanyalah titipan untuk kejayaan bangsa. Tapi sayang seribu sayang, sejarah politik memang kejam. Saat rezim berganti pada tahun 1966, kebaikan yang begitu besar dibalas dengan air tuba. Hanya karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno, Teku Markam menjadi target fitnah yang keji. Oleh penguasa baru saat itu, beliau dituduh sebagai PKI, dituduh koruptor, dan dituduh antek Soekarno. Tanpa proses pengadilan yang jelas, sang penyumbang emas ini ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 8 tahun. Bayangkan rasanya, 8 tahun mendekam di balik jeruji besi yang gelap, sementara emas sumbangannya berdiri tegak di luar sana, berkilauan disaksikan jutaan rakyat Indonesia. Dan penderitaannya belum selesai. Negara tidak hanya memenjarakan badannya, tapi juga merampok seluruh hasil keringatnya. Aset perusahaannya diambil alih paksa oleh rezim baru. Kapal-kapalnya disita, tanahnya dirampas, mobil-mobilnya diambil. Semua kekayaan yang ia bangun dari nol lenyap dalam sekejap atas nama kekuasaan. Saat beliau keluar dari penjara pada tahun 1974, Teku Markam jatuh miskin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1985 dalam kondisi sakit dan kecewa, dengan nama baik yang belum pernah benar-benar dipulihkan oleh negara. Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Monumen nasional itu berdiri kokoh di atas penderitaan penyumbangnya sendiri. Ternyata, benar kata pepatah, di negeri ini menjadi terlalu baik dan terlalu loyal di waktu yang salah bisa dianggap sebagai kejahatan yang tak terampunkan. Jadi, mulai hari ini, setiap kali matamu menatap kilauan emas di puncak Monas, ingatlah, di balik emas itu ada sosok yang hidupnya dihancurkan dan dikhianati oleh negaranya sendiri.